Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Tidak masuk akal lah begitu kan ya. Walaupun Pak Bas mengatakan bahwa ya tapera bukan uang hilang, tapi tabungan hari tua untuk beli rumah. Saya kira omongan Pak Bas ini gimana begitu kan. Lihat saja realitasnya begitu ya. Kecuali ini catatan ya, dapat rumah dulu baru bisa nyicil. Dan sekarang kita lihat saja KPR di situ begitu masyarakat Indonesia itu sudah berbondong-bondong untuk beli KPR dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya nihil di situ. Akibatnya apa? Salah satunya adalah DP-nya besar ya. Salah satunya di situ begitu kan. Maka sejelas kalau ini gaji karyawan dipotong 3% dan bahkan 2,5% bahkan 3%, saya kira ini tidak masuk akal begitu kan. Iya, kata Jokowi ini sudah dihitungkan. Hitungan ini menurut orang-orang yang korupsi, hitungan ini menurut developer, hitungan ini menurut pengusaha atau bagaimana begitu kan. Saya akui kalau memang ya uang tapera ini begitu kan ya gaji karyawan mau dipotong, berikan rumah dulu baru bisa nyicil. Ya ini baru hebat di situ begitu kan. Ya, ini semoga video ini sampai kepada seorang Jokowi. Kalau memang ini teknisnya adalah dapat rumah dulu baru nyicil, itu baru bagus. Tapi kalau nyicil dulu baru dapat rumah kemudian 30 tahun, saya kira tidak bisa. Jangan mereka, mending ditolak aja begitu kan ya. Jadi secara logika nih begitu kan ya. Kita misalnya membutuhkan rumah. Ya, membutuhkan rumah. Oke lah, saya deal hari ini. Katanya bisa di belakang, bisa di depan, bisa di awal. Kalau ada masyarakat yang kemudian di awal meminta rumah dulu, lalu kemudian potong gaji selama 30 tahun, yaitu adalah 1 bulan 3%, oke, tidak ada masalah. Bahkan masyarakat di situ mau begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau semisal ya nyicil dulu baru setelah 30 tahun dapat rumah, jangan mau mereka. Jangan-jangan mereka adalah bisa saja terkena korupsi, bisa saja ada kong kali kong, bisa saja ini tidak keluar begitu. Karena 30 tahun lagi pemimpinnya berbeda begitu kan ya. Berbeda di situ begitu. Jadi menurut saya pribadi Jokowi tidak bisa berpikir secara jangka panjang. Pak Bas ini ya berpikir tidak secara panjang di situ begitu kan. Maka ia tahu ini bukan uang hilang, tapi kenyataannya bagaimana Jiwasraya, Asabri dan sebagainya, dan uangnya sekarang masih dipertanyakan di situ begitu kan. Menurut saya pribadi logika Pak Bas ini agak jauh begitu kan ya. Dengan sebuah realitas yang ada saat ini. Maka sangat-sangat disayangkan dengan hal-hal itu terjadi begitu kan. Maka menurut saya pribadi mending ditolak aja begitu kan ya. Potong uang gaji ini begitu berat di situ begitu kan. Berat di situ. Salah satunya adalah ya dipotong lagi ini, dipotong itu lagi dan sebagainya. Lihat saja BPJS Kesehatan dipotong ya. Terus kemudian BPJS Ketenagakerjaan dipotong. Pajak juga dipotong ya. Ditambah lagi dengan 3%. Kenapa sih ya ketika untuk menaikkan gaji teriak-teriak sana sini, demo sana sini begitu kan ya. Pada ujung-ujungnya mereka tidak begitu mendengarkan sama sekali. Bagian untuk dipotong gaji langsung ditekan sana sini tanpa musyawarah masyarakat, cacet jadi begitu. Itu ini kan kebalik sebenarnya begitu kan. Coba ya kalau ada masyarakat sekarang untuk menaikkan gaji saja harus demo besar-besaran. Itu naiknya berapa? 3.000, 5.000, 10.000 dan sebagainya. Artinya secara logika ini salah betul ya. Ini jangan biarkan di situ begitu kan. Artinya ini harus benar-benar ditolak begitu. Ada yang mengatakan ini cukup menarik begitu. Ini kasus timah ya 270 triliun dan kabarnya sekarang ya kalau nggak salah hampir 300 triliun katanya begitu kan ya. Ini kasus timah tambang ya, tambang timah saja 300 triliun seharusnya. Ini kasus Asabri 22 triliun, kasus Jiwasraya 16 triliun, kasus Menara BTS 8 triliun, kasus tol MBS 1,5 triliun. Bayangkan bagaimana tidak kaya bagi para mereka begitu kan ya. Jangan-jangan ini sudah kontrak politik atau bagaimana begitu kan. Ini dikritik habis-habisan. Kita lihat saja ini. Naikkan gaji rakyat mikir-mikir, galiran potong gaji rakyat nggak pakai tanya-tanya. Betul di situ, sepakat saya di situ ya. Rumah KPR, dapat rumah dulu baru bayar cicilan.
rumah tapera bayar cicilan dulu baru dapat rumah. Itu pun kalau uangnya masih ada, nggak dikorupsi begitu kan. Jadi beda begitu kan ya. Kalau sekarang kalau mau KPR rumah ya, misalnya masyarakat nih ya, uang taperanya sudah diambil di situ, misalnya dipotong di situ, minta di awal rumahnya, apakah boleh di situ begitu kan ya? Seharusnya kan kalau ini boleh, masyarakat ya setidaknya minta rumah dulu begitu baru bisa nyicil. Tapi kalau nyicil dulu baru dapat rumah, ini kan gimana begitu kan ya? Kebijakan-kebijakan mereka tidak pro terhadap rakyat. Maka menurut saya pribadi salah besar mereka ya. KPR saja dari awal kalau mereka sudah disepakati dan disetujui oleh bank dan developer, mereka sudah dapat begitu kan ya, dapat rumah begitu. Tapi kalau ini tapera ini gimana logikanya begitu kan? Kebijakan menurut saya pribadi amburadul ya. Ini harus benar-benar Jokowi pertimbangkan ya. Semoga video ini sampai kepada telinga Jokowi begitu kan ya. Bahwa apa yang terjadi selama ini di masyarakat ya pro dan kontra, dan bahkan pengusaha-pengusaha saja tidak mungkin memberikan dari awal 20% misalnya kepada pihak-pihak terkait atau kepada pihak-pihak yang kemudian misalnya mengambil rumah dan sebagainya. Tidak mungkin lah. Mana bisa ada bank di situ begitu kan yang kemudian memberikan segitunya begitu kan. Artinya secara tidak langsung logikanya jauh. Hanya berapa kalau 30 tahun ya. Ini kalau dikalkulasi misalnya gaji 3 juta misalnya, gaji 3 juta lalu kemudian 1 bulan 90.000, 1 tahun 1.800.000, lalu kemudian 30 tahun saya kira tidak nyampe. Berapa begitu kan? Ya hanya hitungan berapa juta begitu kan. Tapi kalau 200 tahun baru bisa mereka punya rumah. Mungkinkah ya seorang Jokowi mungkin sudah meninggal kalau sudah kalau sudah ratusan tahun begitu kan. Jadi artinya ini tidak nyambung bagi kami begitu kan ya. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum ya Perumahan PUPR Basuki Hadimulyono menegaskan tabungan perumahan rakyat tapera bukanlah uang hilang, melainkan tabungan untuk jaminan hari tua bagi masyarakat dengan sejumlah manfaat. Bagaimana JHT, bagaimana dengan yang lain di situ? Kok begitu banyaknya begitu kan? Nanti muncul lagi ya. Ya kita lihat saja ke depan karena nampaknya masyarakat sudah dibingungkan dengan ini begitu kan. Pasti ada katanya BBM mau naik, LPG mau naik, semuanya serba naik begitu kan ya. Terus kemudian UKT yang kemudian di demo sana sini akhirnya digagalkan juga, yang kemudian sekarang muncul tapera. Ini gimana begitu kan ya? Secara logika menurut saya pribadi tolak saja, tidak ada gunanya di situ begitu kan ya. Malah ya ngerampok uang rakyat begitu kan. Lihat saja orang yang sudah punya rumah bagaimana, orang yang sudah KPR bagaimana begitu kan ya. Kalau KPR itu lalu kemudian diambil dari gaji 3%, saya setuju. Asalkan rumahnya sudah ada, asalkan rumahnya sudah ditempatin begitu kan. Tapi sayang seribu sayang kalau menurut saya pribadi ya tidak logis lah begitu kan ya. Bahkan dia mengatakan ya meski permintaan pemerintah sudah memaparkan sederat manfaat dari tapera, Asosiasi Pengusaha Indonesia begitu secara resmi dan tegas menolak pemberlakuan peraturan pemerintah PP nomor 21. Maka ini menandakan ada apa sih, siapa yang meminta? Kan itu pertanyaannya begitu kan ya. Tidak mungkinlah seorang Jokowi langsung menandatangani tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, tanpa ada permintaan terlebih dahulu. Pasti ada permintaan begitu kan. Tapi pertanyaannya siapa yang meminta ini begitu kan ya? Ya, siapa yang meminta uang tapera ini begitu kan? Ya, pasti di situ begitu. Tidak mungkinlah tiba-tiba muncul idenya seorang Jokowi di situ. Pasti ada permintaan, musyawarah, diteken sana sini. Wah, ini kacau begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe ke YouTube dari Podcast Rakyat ini.